Dibilang itu orang tua benar apa tidak saya tidak tahu. Dalam tidur itu saya di tengah hutan, ya saya sebutlah wilayah Gunung Kawi. Gunung Kawi. Iya. Nah, saya dikasihlah satu benda. Nah, benda itu saya kira mainan biasa. Ternyata keris. Nah, keris itu yang saya dapat, ya tidak besar lah, cuman luk 7 tapi panjangnya segini. Dan sama Pak, nggak pernah apa ya namanya, Bapak nyuruh si jenglot-jenglot ini, maksudnya si jenglot dan Batara Karang, Batara Laut ini untuk gue minta kekayaan nih gitu. Sama nggak pernah juga? Pernah. Oh pernah? Pernah saya coba. Teman negosiasinya agak alat. Negosiasi itu selalu berat. Permintaan mereka ada yang dikorbankan. Oh pasti tumbal lah ya? Ya. Jadi yang dikorbankan itu ya mungkin sanak saudara, orang yang kita sayang, ataupun sejenisnya orang yang kita urusin, gitu. Atau istri, anak, ataupun orang tua. Itu mundur akhirnya? Ya saya nggak akan minta. Kalau memang itu tujuan kamu, buat apa saya memperkaya diri? Dan saya negosiasi. Negosiasi itu sama beliau itu, saya nggak akan mau kaya kalau anak istri dan keluarga saya menikmatin. Ngapain? Saya bilang, udah kamu nggak perlu kerja, nggak perlu jadi kepercayaan orang, cukup buka pintu itu yang saya kasih kuncinya, katanya. Enggak, saya bilang saya nggak pengen. Saya gituin, karena apa? Saya nggak mau dibudakin kamu. Tapi kamu ikut saya, kamu yang harus saya jadikan budak, saya bilang. Gitu. Saya nggak akan mau kaya, saya pengen sederhana, tapi kamu bisa saya gunakan, saya gituin. Akhirnya ya udah saling negosiasi, saya menyerah, nggak mau itu. Kalau kamu nggak mau saya kembalikan, saya pulang. Pernah saya laru kembali karena istri pada ketakutan, saya buang, balik lagi semua. Oh udah sempat dibuang terus balik lagi? Balik lagi. Saya pernah buang ke Tanjung Priok itu. Empat-empatnya? Empat-empatnya, saya tenggelamkan, tahu-tahu di rumah ada lagi. Bapak belum sampai, dia udah sampai duluan? Sampai duluan. Oke, luar biasa. Gitu ya, akhirnya mau nggak mau ya tetap saya ngurusin. Pernah ada orang Sumbar, ya rekan lah. Bahasanya, sini saya yang sempurnakan, saya musnahkan. Saya akan narik uang seperti ini, bahasanya. Saya akan nikmatin dulu hasilnya, katanya. Silakan, saya bilang. Belum dicoba, udah mental. Dianya udah muntah darah duluan. Langsung saya tarik. Udah, jangan kamu urusin. Serakah kamu tinggi, saya bilang. Saya gituin. Akhirnya saya bawa ambil lagi. Ya, nggak berapa lama orang yang meninggal. Jadi memang tergantung pribadi kita juga ya, serakah atau enggak. Nah untuk cerita yang tadi Pak, yang ngambil 5M itu tadi gimana Pak? Oh iya, itu cerita lucu dan guyon tadinya ya. Awalnya sih bercanda sama rekan-rekan, karena saat itu rekan-rekan juga pada collab semua ya. Iya. Pas zamannya itu sebelum COVID, ya kan. Jadi itu belum lama lah, cerita itu sebenarnya belum lama. Kejadian itu juga belum lama. Jadi kalau saya katakan, saya itu orang yang nggak suka ditantangin dan menantang gitu bahasa. Saya nggak suka orangnya, nggak mau diusik dan nggak mau mengusik orang. Tapi karena mereka mengenal saya itu si Eko Jenglot itu, akhirnya saya itu merasa kayak diledekin gitu. Mereka mengatakan saya, buat apa kamu punya barang itu nggak bisa kaya, katanya. Buat apa kamu punya barang itu nggak bisa nyari duit, katanya. Itu hak saya bilang. Saya mau bagaimana itu hak saya, nggak urusan kalian, saya bilang. Saya mau miara selusin seperti apapun itu hak saya bilang. Ah, rumah parah, katanya, gitu kan. Sama teman aja nggak bisa bantu. Bantu apa teman? Udah pada punya utang banyak-banyak nih.
gitu, pada ngeluh ke kita. Iya. Akhirnya apa? Saya bilang gini aja, aku nggak suka kalian tantangin, tapi kalau kalian mau uji nyali sama saya silakan. Saya bilang, saya tidak mau beresiko. Saya bilang, saya nggak akan ngambil resiko apapun yang terjadi pada kalian dan keluarga kalian. Saya bilang, tapi kalau kalian meneruskan, saya coba. Saya bilang gitu, ya. Saya tidak akan menanggung resikonya, kalianlah yang menanggung. Dengan kesepakatan 4 orang kawan itu tersebut, akhirnya mereka rembukan. Udah, paling berapa sih darahnya? Ayah Sumbar ngomong gitu kan. Oke. Akhirnya apa? Dibelilah itu 2 ampal. Saya bilang, saya butuh 2 ampal. Siapkan, saya bilang. Nah, karena itu mereka nggak kenal siapa di rumah sakit atau PMI itu kan, nggak ada relasi. Akhirnya saya menghubungi rekan saya yang di PMI. Saya butuh, saya bilang, saya lagi buat nolong orang, saya bilang sama teman. Lu bisa cariin saya ini enggak air merah buat saya bilang, ataupun saya selai kecap, saya bilang. Tapi yang darah O ya, saya gituin kan. Nah terakhir kawan ini menyetujui. 1,5 juta bang, 2 katanya. Ya sudah, tak suruh anak-anak tuh nyiapin dana kan. Tuh ambil di PMI, saya nggak mau ke sana, saya bilang gitu. Kamu telepon aja si Polan, saya bilang. Ambil, saya bilang. Diambil sama anak-anak kan, diambil. Terus saya kerjalah, saya beli kembang, saya beli hiu juga kan. Hiu itu ada 3 macam. Iya. Hiu buah toh itu sama hiu buah naga itu ada panjang yang 1 meter sama yang 50 cm dan 30 cm. Itu saya beli. Yang 1 meter saya taruh di gudang, saya tancepin di depan pintu gudang. Terus yang panjang 30 cm itu saya taruh di pendepan dia. Nah yang 50 cm saya bawa kan gitu. Terakhir itu udah di ritual, saya kasih darah di gelas, itu langsung gelas serut habis. Habis sama beliau. Hasilnya dengan si Eyang Wijaya Kesuma ini, namanya kan Eyang Wijaya Kesuma. Yang mana nih Pak? Yang Batara Karang. Batara Karang. Jadi itu kita ritual di sana itu dengan siang hari. Siang hari? Siang hari, saya tidak membebani mereka sampai malam hari, enggak. Jadi saya ritual itu membuktikan mereka bisa menampilkan uang itu siang hari. Oke. Jadi tidak dikatakan tipu muslihat dan tidak dikatakan ngebohongin orang. Iya. Karena kan yang didengar mereka ini selama ini kan menghadirkan uang itu harus kudu malam. Iya. Kalau saya tidak perlu, siang hari saya tampilkan. Saya bilang begitu. Hari Minggu jam 1 siang kita kerja. Jam 1 siang itulah saya mulai bekerja, saya ritual. Semua sudah saya rapikan tempatnya, mereka udah bawa kardus gudang garam ya. Kardus gudang garam sama kardus kulkas tuh paling gede itu. Isinya itu paling gede, itu semua ada 5 kotak, 5 dus. Itulah akhirnya udah dirapikan, dibersihin tempatnya, semua dikasih latar bagus lah tempat ritualnya. Begitu saya kerja, saya bicara sama Eyang, ayo kita berangkat, kata Eyang. Karena dia udah minum kan. Iya. Saya berangkat sendirian, langsung saya sampai ke lokasi. Gitu loh. Jadi begitu saya ke sana, saya kerja. Terakhir saya juga ikut nyolong. Gitu loh. Jadi bukan uang goib yang dikatakan orang itu seperti apa ya hadirnya ya. Kayak susunan rata uang baru-baru gitu. Enggak gitu ya. Enggak. Sebenarnya. Jadi yang sebenarnya itu uang itu mesti lembaran semua. Jatuhnya itu lembaran semua, tidak ada gepokan. Gitu. Ya di situ saya menunggu 2 jam. Yang ini negosiasi sama si penghuni bank tersebut. Penjaganya ya. Jadi akhirnya saya lama menunggu beliau ngobrol. Nah negosiasi akhirnya saya tegur, lama sekali saya bilang. Jangan terlalu lama, saya bilang. Iya sebentar, saya lagi ngerayu, katanya gitu. Emang ada siapa? Saya bilang. Itu ada Nyai juga, kamu salam dong, katanya gitu. Akhirnya saya uluk salam, saya izin. Itu urusan Eyang, saya bilang. Urusan saya mengambil harta kamu sebagian, saya bilang. Saya meminta. Silakan, kata Nyai. Tapi Eyang tinggal di sini, katanya. Akhirnya Eyang nggak mau tinggal. Nanti setelah saya ini, kata Eyang kan, rapi, baru saya kembali lagi, kata Eyang.
kamu harus nikahin saya, kata si Nyai. Oh. Begitu. Dia demen sama si Eyang Wijaya. Terakhir karena si Eyang Wijaya ini juga tertarik sama si Nyai, ini cakep sekali ya. Dia pengen gitu lah, akhirnya mengatakan mahar. Ya udah kamu saya nikahin, kata Eyang gitu. Waduh, berat dalam hati saya nih. Yang jangan sampai menikahi, saya bilang. Gak apa-apa, aku juga sendirian, kata Eyang gitu. Saya capek ngurusin Eyang, saya bilang gitu. Tapi Eyang ngomong, nggak apa-apa, biarkan aja. Itu menambah 1 poin buat kamu, katanya. Oh gitu, terserahlah, saya bilang, yang penting nggak merepotkan saya bilang. Kayak gitu. Ya udah, kamu ikut aja kata saya, katanya. Ya udah, saya bilang. Tapi hadirkan dulu itu uang, saya bilang gitu. Supaya anak-anak bisa percaya itu benar uang nyata, saya bilang. Baik, saya cuman dipegang dia itu pantat mobil, langsung terbang itu duit. Bapak ngeliat sendiri? Saya lihat dia terbang dari mobil itu keluar, tapi tanpa membuka kantongan. Tapi cuma Bapak doang yang lihat ya, orang lain nggak bisa lihat. Jadi keluar itu uang, akhirnya sampai tujuan di gudang kita ini. Sampai tujuan di gudang itu anak-anak bengong semua, kayak angin jatang sama guntur. Jadi geledek itu gede banget siang bolong. Sampai itu ada bekasnya tembok retak. Oh. Itu tembok retak karena geledek kemarin waktu saya kerja itu. Pas uang itu masuk ya? Iya, dihajar. Tapi kalau anak-anak keluar, mati semua. Dihajar geledek. Tapi alhamdulillah itu anak-anak nggak keluar. Karena amanah saya, jangan ada yang keluar sebelum saya perintahkan saya datang. Itu duit jatuh. Sampai mereka videoin lah waktu itu. Ya, entah nggak tahu sekarang masih nyimpen nggak videonya. Momen yang bagus katanya di videoin. Gitu. Sampai itu di videoin, duit itu jatuh kayak air itu. Masing-masing kardus. Setelah penuh, anak-anak nelpon. Bang, kardus penuh udah nggak muat sampai meluber. Ya sudah, saya kembali, saya bilang. Yang pulang, saya bilang. Pulang kita. Begitu pulang, akhirnya saya lihat di gudang itu alhamdulillah penuh, saya yang menepatin janji, saya gituin. Nah, tapi kita berpikir lagi, ini uang bisa dipakai nggak, saya gituin. Nah, anak-anak nggak sabar kan, udah bang, ayo bang, dicoba bang, katanya gitu. Ya udah, akhirnya saya masuk, anak-anak di luar, saya negosiasi sama yang tadi kan anak-anak pakai dana 1,5 juta, saya bilang. Untuk pembuktian aku minta 10 juta untuk anak-anak dan sama orang yang susah, saya bilang. Ya silakan, kata yang. Semua juga nggak apa-apa, kata gitu. Tapi kan ini semua harus kita sempurnakan dulu, yang saya bilang. Iya, kamu harus tanggung jawab, katanya gitu bahasanya. Tanggung jawab apaan? Saya gitu, saya marah. Ya tadi permintaan Nyai. Lah saya kan nggak tahu, saya bilang. Yang negosiasi, saya gituin. Terakhir karena si Eyang ini ngotot sama saya. Kalau memang nggak mau saya kembalikan lagi nih. Kamu saya habisin, katanya gitu. Dia ngancam. Eyang mau ngabisin saya, silakan. Tapi Eyang saya habisin duluan, saya bilang. Gitu saya negosiasi kan. Kalau Eyang mau berantem sama saya, silakan, ayo berantem sama saya bilang. Udah cepat, kalau mau diambil ambil dulu sebelum saya kepulangin. Tapi saya minta syaratnya kalau mau diambil semua, katanya. Akhirnya saya belum cerita sama anak, tapi saya ambil dulu 10 jutanya. Ini 10 juta saya ambilin untuk negosiasi ntar. Setelah saya coba ini duitnya asli apa enggak, saya gituin. Nah, di jajanan sama saya kasih itu 10 juta ambil buat nyobain, saya bilang. Nah, cicipinlah 10 juta. Jadi kita ada warung situ belanja makan segala macam, itu duit asli. Sampai warga juga yang tukang warung tahu saya lagi ritual. Dia menyaksikan duit itu ada. Dia ngeliat. Berarti warga sini udah pernah tahu juga? Tahu, sempat tahu warga sini. Jadi ya memang itu niat tujuannya kita mau berbagi ya. Tapi karena pada dasarnya yang ritual ini kawan-kawan juga ingkar janji, meleset semua perhitungannya, gitu loh. Nah disitulah saya kerja, udah nyicipin 10 juta, 5 juta buat warga-warga parkir miskin yang membutuhkan, dan 5 juta dinikmatin anak-anak untuk makan, minum, beli rokok, segala macam lah. Nyata uang itu hasil bener. Iya, buat gitu. Bukti lah. Nggak hilang selama 3 hari kan gitu kan. Nah biasanya kalau uang nggak bener kan hilang, dipakai, dan uang orang itu juga nggak berkurang kan gitu. Tadinya warung-warung juga ketakutan, nanti ini uang saya hilang. Uang kamu simpen, masukkan dalam laci, 3 hari hilang tanggung jawab saya gituin. Alhamdulillah nggak hilang, jadi itu nyata, uang beneran. Uang beneran. Nah
Sampai saat itu juga saya ritual selesai mau maghrib, saya disuruh masuk pertanyakan sama Eyang, bisakah saya gunakan uang segini banyak? Bisa, cuman tanggung jawab kita untuk ke Nyai harus minta 4 pasang. Apaan? Saya bilang ayam. Saya bilang bukan, aku minta anak orang, katanya. Wah berat, saya bilang. Kalau kamu minta binatang saya berikan. Kalau kamu minta hewan, kambing, saya usahakan. Tapi kalau kamu mintanya manusia, saya nggak sanggup. Kan kamu yang minta, bukan saya, anak-anak. Bicara sama mereka kalau mau uang ini. Silakan secepatnya, dalam detik sebelum habis Isya, katanya. Jadi cuma dikasih waktu sampai Isya. Oh, jadi si Eyang ini ternyata sudah apa ya? Udah bisa dibilang apa tadi Pak namanya? Dia udah negosiasi sama si Nyai yang penjaga. Betul. Yang penjaga apa sih namanya? Kalau bisa dibilang berangkas ya. Kita nggak sebutin namanya berangkas itu. Jadi mereka ini saling suka. Saling suka. Nah, jadi kalau misal mau diambil uang ini, si Nyai ini ternyata yang minta tumbal minta itu. Maharnya. Minta mahar ya, bukan tumbal ya, mahar. Maharnya. Karena kan dia mau menikahin si Nyai itu. Nah, si Nyai ini apa Pak? Sama-sama juga? Sama jenisnya. Sama juga jenisnya? Sama jenisnya. Batara Karang juga. Batara Karang juga? Sama. Oh. Makanya dia itu senang sekali sama Nyai ini. Karena apa? Kalau dia dinikahin, dia minta dipulangkan ke Gunung Batu. Oh. Nikahinnya di Gunung Batu, Serang, Labuan sana, dekat laut, sana itu. Makanya itu tidak saya kabulkan. Anak-anak saya pertanyakan, kalian mau nikmatin hasilnya? Oh ya pengen, katanya gitu. Ini permintaan yang berat, saya bilang. Dia minta 4 pasang. Apa itu? Anak kalian, kayak gitu ya. Waduh, aku nyerah, kata kawan satu kan. Aku nggak mau anakku diambil, kan. Kan kalian yang punya tanggung jawab. Kenapa kalian begini, saya bilang. Ini nggak main-main loh, saya bilang. Apa kalian saya korbankan, saya gituin. Bro, jangan bro, sampai ada yang nangis teman kita. Itu yang nangis itu yang tadi nelpon saya itu. Itu dia, makanya saya pancing lagi, mau nggak narik duit 5 miliar lagi, saya bilang. Dia ketawa ngakak, saya ketakutan dia sebenarnya. Dia trauma itu. Akhirnya dia sayang keluarga, akhirnya dia nggak mau. Dia mundur tuh satu. Yang ngotot itulah teman saya itu yang punya utang 150 juta, ya, yang istrinya lagi hamil dia nggak cerita. Akhirnya istrinya diambil anaknya dalam perut sepasang. Ya Allah, kembar Pak anak. Kembar. Nah itu dia baru cerita setelah 2 minggu istrinya mau katanya mulus-mulus perutnya, tapi begitu ngelahirin nggak ada anaknya. Wah. Tuh. Dia ngeluh, bang, aku ingat omongan lu bang, katanya. Kenapa? Anakku hilang di perut. Aku nggak tahu risikonya, saya bilang. Iya. Kamu nggak mau nyicipin, kamu nggak jujur sama saya, berarti kamu ada risikonya, saya bilang. Tapi saya sempat di saat itu uang dikembalikan, yang itu saya taruh di situ sampai sekarang, saya kena dam. Saya itu sakit muntah darah kayak orang TBC. Padahal saya diperiksa dokter nggak ada TBC-nya. Saya nggak punya gejala, nggak punya riwayat penyakit TBC. Nah, jadi ini ya akibatnya malah ke Pak Eko. Ke saya sendiri kenanya. Karena sudah ingkar dan udah melakukan ritual, ternyata teman-temannya Pak Eko ini nggak ada yang sanggup sama syarat yang diberikan oleh si Batara Karang milik Pak Eko ini tadi. Nah setelah uangnya, otomatis uangnya dibalikin lagi ya Pak. Kembali lagi ke asalnya, dan Pak Eko malah kena dam. Dam ini kalau bisa dibilang apa ya Pak? Kalau dam ini sebenarnya itu hukuman buat kita. Nah, karena saya udah ingkar juga dan saya tidak bisa merayu mereka yang punya ritual. Gitu. Ya akhirnya saya stop dengan cara begitu sampai sekarang ini. Apapun permintaan kawan, apapun permintaan rayuan mereka, apapun hinaan, harus kuat, saya sabar. Gak mau lagi lah kayak gitu. Gak akan lagi. 6 bulan sakit ya Pak. Lebih baik saya buat ngobatin orang, buat memperbaiki kehidupan orang, itu aja udah. Tapi kalau suruh narik duit lagi, nyerah. Saya nggak akan mau, sampai kapanpun saya nggak akan mau. Karena apa? Imbasnya ke saya sendiri. Terakhir digunakan kapan nih Pak? Untuk yang tadi Bapak bilang ya, nggak melebihi batas gitu. Terakhir saya gunakan waktu itu di tahun 2019. Oh, tahun 2019 terakhir.
terakhir ya. Untuk matiin orang. Berarti bisa ngebunuh juga ya? Bisa. Saya kan semenjak itu main jual beli tanah ya, jadi broker. Jadi broker itu saat pembebasan saya di satu wilayah daerah, masih wilayah Tangerang juga. Tapi saya, inisialnya nggak saya sebutkan. Iya. Dan orangnya nggak mungkin saya sebut namanya ya. Iya. Itu saya di situ ribut sama yang punya wilayah. Karena pembebasan lahan saya 150 hektar saat itu dengan seorang lurah, pejabat setempat, dia bergabung sama saya. Tapi ada warga yang tidak suka sama saya saat di situ. Mungkin itu pimpinan atau jarok lah kasarnya ya. Di situ mereka menantang saya untuk ribut, mengusir saya untuk tidak membebaskan lahan itu. Sementara saya di situ udah habis biaya untuk mengambil data-data tersebut. Iya. Nah, karena mereka punya sifat jorok sama saya, nantang saya nggak berani, tapi main di belakang. Dia mengancam saya akan disantet saya. Dia ngirim teluh buat saya katanya. Silakan saya tantangin. Saya bilang, apapun tujuanmu saya tantangin. Saya bilang, saya nggak akan mundur. Tepat jam 1 malam hari Selasa, malam Selasa Kliwon. Pas jam 1 malam saya belum tidur, anak istri belum tidur, anak masih belajar, istri masih nonton TV sama saya. Saya kebetulan ada kucing warna hitam ya, hitam pekat itu tadinya. Itu di samping saya tidur. Saya selalu kalau tidur tuh ada kucing di rumah. Karena buat jaga itu sebenarnya lambang buat jaga. Nah kebetulan kucing hitam itu sangat sangat agresif. Begitu ada mau serangan datang, dia udah bergerak duluan. Dia udah saya tanya, kenapa? Saya ngomong sama kucing. Saya kayak orang gila terakhir. Saya ngomong sama kucing, kenapa? Tapi matanya mandangin. Terus dia ngomong, ngaung katanya gitu. Wah, mah hati-hati. Saya bilang sama istri, ada lambang gak enak nih, saya bilang. Nah, gak lama kucing itu lompat ke jendela. Jendela itu sorong sama dia, jendela kamar. Apaan, saya bilang. Saya tengok bola api. Dikejar sama kucing, gak kena. Akhirnya meledak di atas. Dar. Istri saya pegang, istri kaget, meluk saya. Ya kan, istighfar mah, saya bilang. Ini kita diserang, saya bilang. Ini orang yang melawan saya tadi pagi, saya bilang. Saya udah paham, saya bilang. Akhirnya saya buka lemari. Eyang bangun, saya bilang. Ya kan, ya saya pakai batara laut. Batara laut. Sepasang. Eyang, Nyai, bangun, saya butuh, saya bilang. Ada apa, Jang? Kita diserang rumah, saya bilang. Aku butuh bantuan kalian. Tolong kembalikan, musnahkan orang sekaligus yang nyerang saya bilang. Akhirnya saya bangunkan, mereka langsung lompat ngejar bola itu, dibalikkan sama dia sampai kucing itu ngejar ke atap tuh, lompat kucing. Akhirnya kucing itu nggak dapat bola itu, balik ke rumah. Gitu loh, kucing itu balik lagi. Udah kamu diam di rumah, saya bilang. Udah ada yang ngerjain. Nggak lama balik lagi punya saya ke rumah. Jawabannya selesai. Ya sudah, saya tetesin darah. Besok saya tambahin, saya bilang. Besok saya janji saya beli 1 ampal. Saya taruh di gelas kecil 2. Takaran mereka. Ya gitu akhirnya. Besoknya saya ke sana mendengar kabar itu orang lewat. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya guru dukunnya sama orang yang ngerjain saya itu yang dan nama saya lewat dua-duanya. Lewat dua-duanya. Dua-duanya. Jadi itu saya layat ke sana, orang heran. Karena orang tahu dia ngantem saya gitu loh. Tapi saya sehat-sehat aja, orang kaget lihat saya. Nah, yang malah berbalikan ke dia. Ke dia. Itu orang dari sini gosong sampai separuh nih. Jenazahnya itu, Pak? Iya. Gosong saya lihat. Saya ngelihat, saya ngelayat. Sampai dukunnya itu bolong sini. Kebakar. Keruak. Berarti dibalikin lagi apa yang dia yang kasih ke Bapak gitu. Kan dua-duanya terbang. Gitu. Akhirnya kembali mereka bilang selesai, ya sudah, saya besok ngelayat. Gitu. Nah itu terakhir lah Bapak gunakan ya. Ya itu dia. Oke. Ini saya kepo nih Pak. Sekarang ada di mana tuh Pak? Ada di rumah Pak. Di rumah? Masih di rumah? Masih di rumah. Semuanya? Semua. Oh bukan? Yang Wijaya Kusuma aja saya taruh di gudang. Oh yang
Yang kemarin ritual itu. Ritual itu. Iya, nggak saya bawa pulang. Oh, saya jadi masih kesel sama dia. Saya masih kesel sama beliau karena apa? Ya gara-gara itu saya jadi kayak orang musuhan sama dia. Ngambek lah saya ceritanya sama dia. Jadi nggak dibawa pulang. Biar dia jerah dulu. Ada di sini berarti? Ada. Oh, ya karena kan ritualnya di sini. Berarti sekarang ada di sini ya? Ada. Yang 3-nya di rumah. Di rumah. Nah itu cara Bapak ngasih kan makan ya bahasanya ya Pak ya. Kalau dikasih darah itu berapa bulan sekali Pak? Hari lahir sama hari besar aja. Oh. Suruhan sama hari lahir. Hari lahirnya dia. Darah Bapak sendiri ya? Sendiri. Padahal saya jarum, saya suntikan, saya tetesin aja di pusernya. Di pusernya? Pusernya. Oke, nanti kita liatin ya foto-fotonya peliharaan punya Pak Eko. Orang bisa lihat nggak Pak? Enggak. Hah? Kecuali orang yang punya indera. Oh. Kayak si Maya. Dia bisa. Bisa tahu ya? Tahu. Kalau Bapak panggil ada? Ada. Pengalaman hidup saya untuk Langlang Buana itu tujuannya itu ya sampai banyak yang iming-iming ingin memiliki dia gitu loh. Ya kasarnya seperti rekan-rekan yang tergiur dengan uka-uka ya. Iya. Kalau kata orang uka-uka ya, jadi uka-uka dunia itu dengan ditukarkan dengan rupiah lah segala macam, terus ajak kerjasama untuk penarikan, saya nggak pernah tertarik. Oh, banyak ya Pak yang kayak Banyak gitu ya? yang minta seperti itu, mengiming-iming duit ke saya juga banyak, cuman saya nggak pernah tertarik karena satu hal itu yang menjadi risiko badan saya sendiri, taruhannya. Iya, karena bukan Bapak, mereka. Karena Bapak udah tahu resikonya apa. Ya, gitu. cara kerjanya juga mereka kadang takutnya nggak cocok. Iya. Karena pernah saya jalani, saya serahkan ke orang lain malah balik sendiri ke rumah. Oh. Mereka nggak mau. Walaupun udah transaksi ibaratnya gitu. Iya. Udah transaksi. Pernah saya dibawain dengan 20 juta untuk dia jaminan. Ya itu nggak bisa diambil lagi jaminan. Kita ini dari iming-iming itu sampai saya harus bagaimana itu tetap karena kudunya kita kesabaran aja. Iya. Makanya banyak yang sudah menjadikan korban dengan hal benda tersebut. Dan banyak juga orang yang nekat dengan cara mencari rezeki dan nafkahnya dengan adanya seperti itu. Iya. Saya tidak ingin mencari, tapi ternyata ada. Orang yang mencari nggak akan pernah ada. Iya. Jadi memang Pak Eko ini nggak ada niatan buat mencari-cari hal kayak gitu dan ternyata datang sendiri. Datang sendiri. Nah, jadi memang tadi saya sebelum take ngobrol juga sama Pak Eko. Saya nggak bakalan ngelepas kecuali semua yang Pak Eko punya ini pengen pergi dari Pak Eko. Pergi dari dunia saya. Iya, jadi beliau ini maupun kita tawarin berapapun uang, misalnya mau kita maharin, beliau nggak akan mau. Nggak akan. Kecuali memang dari peliharaan Pak Eko ini yang bilang kalau saya mau pergi. Betul. Nah, ada nggak tuh Pak kata-kata itu? Tidak akan pernah ada. Karena sekalipun saya buang mereka pasti kembali. Oh. Sekalipun saya pasrahkan ke rekan yang saya bisa percaya pasti kembali. Karena rata-rata nggak kuat. Oke. Karena cobaannya itu dia digodain, istri digodain, anak digodain. Apalagi punya anak perawan. Nah Lebih iya. senang. Pak Eko kan anak perawannya banyak banget tuh. Pernah nggak digodain Pak? Ada, kadang sering iseng, tapi anak saya tahu. Pada tahu semua. Sana, kamu bukan papa, gitu paling. Oh. Ya isengnya cuman pengen nyium, ya gitu doang. Oh ada ya yang kayak gitu ya. Makanya anak-anak kalau di rumah sendiri itu pada ketakutan. Mesti ada ibunya. Saya kan jarang di rumah kadang. Iya. Gitu. Oke, wah benar-benar menarik banget ya. Jadi ini teman-teman ya, apa yang saya sudah ceritakan sebelum-sebelumnya di video saya itu beneran ada. Dan ini narasumber saya pada malam hari ini Pak Eko yang punya langsung jenglotnya dan sudah menceritakan dari awal beliau memilikinya sampai sekarang. Walaupun memang jenglotnya itu sampai sekarang udah nggak digunakan lagi, hanya cuman untuk ya udah dipelihara sampai diurusin bisa dibilang kayak gitu ya. Saya salah ngomong. Diurusin walaupun memang nggak digunakan ya Pak ya. Tidak digunakan sampai semua jenglot milik Pak Eko ini benar-benar mau bilang ke Pak Eko mau pergi gitu. Betul. Walaupun nggak tahu kapan itu ya Pak. Tidak tahu. Dan nggak mungkin kayaknya. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Gitu.
Karena belum ada saatnya saya harus putus kontrak sama mereka. Oh, ada kontraknya ya, Pak? Sebenarnya kalau menurut itu sih ada. Cuman bagi saya dan mereka itu udah sedara. Karena kan darah saya terlalu manis. Jadi mereka itu tidak mau pergi dari saya. Oh. Walaupun kontrak itu habis. Walaupun kontrak itu habis. Dan sebenarnya memang ada kontraknya? Ada. Nih Pak, kalaupun ada masalah gitu. Iya, ada masalah. Kan ini Mama cuma ngurusin nih, tapi mereka nggak minta tumbal kan? Enggak. Cuman dikasih darah itu aja cukup. Minum aja. Minum aja. Kecuali memang Pak Eko menyuruh di luar dari kemampuan mereka kayak tadi gitu ya. Paling saya mandiin. Ritualnya gitu aja, mandiin, kasih darah. Udah itu aja. Itu aja. Oh. Paling kalau ada orang minta syariat obatnya atau syariat apa gitu ya. Ya hanya bantuan dari Yang Maha Kuasa dan beliau-beliau aja. Saat perantaranya gitu. Wah, luar biasa. Bener-bener dengar langsung dari yang punya, dan saya dari tadi bener-bener kayak wah, luar biasa nih pengalaman hidup Pak Eko. Dan bukan cuma itu aja, sebenarnya banyak banget. Kalau misal disuruh diceritain ini mungkin bisa sampai pagi. Bisa jadi. Tapi pada malam hari ini di segmen silaturahmi kali ini saya cuman bener-bener penasaran dengan jenglot-jenglot yang diurus oleh Pak Eko. Pak Eko, mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di luar sana? Ya, buat rekan-rekan dan tim sejawat, para pengurus-pengurus alam gaib. Mungkin disinilah kita untuk bisa mengenal makna dan arti kehidupan di dunia. Dunia itu tidak hanya harus mengejar harta, ataupun dunia itu tidak perlu kita mengejar kesenangan. Karena kesenangan itu sesaat. Betul. Harta itu cuma sesaat. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, itu hanya titipan. Dan apabila kita pun tidak mau, tidak perlu kita urusin. Kan begitu. Betul. Jadi cukuplah mensyukuri nikmat apa yang sudah pernah kita kerjakan, apa yang kita rasakan. Jadi nggak perlu dicari dan nggak perlu mencari. Gitu. Gak perlu dicari dan gak perlu mencari. Luar biasa. Pak Eko, makasih banyak nih atas waktunya. Aduh, saya benar-benar beruntung ya bisa silaturahmi bertemu dengan Pak Eko. Banyak sekali dari tadi itu kita pelajaran yang dapat kita jadikan pedoman hidup nih untuk kedepannya. Luar biasa, semoga silaturahmi kita nggak putus ya Pak. Insya Allah. Insya Allah. Nanti juga Pak Eko bakalan. Saatnya akan saya tunjukkan. Nah, saya akan bikin atraksi yang terbaik. Tuh. Insya Allah. Siapa tahu saya bisa ketemu sama Eyang Batara Karang sama. Asal kuat saja. Asal kuat, nggak masalah. Asal kuat. Nanti ya. saya pegangkan ke kamu. Aduh. Nah ya teman-teman ya, kita pegang nih janjinya Pak Eko ya. Insya Allah, ditunggu nanti satu di momen nanti yang terbaik iya. buat kalian, nanti saya bukakan. Tuh di segmen selanjutnya insya Allah semoga diberi kesehatan, panjang umur. Jadi nanti di next video kita bisa ketemu lagi dan bakalan diperlihatkan ya Pak Eko mau atraksi. Jadi ya semoga nanti kita ada jodohnya ketemu sama yang diurus oleh Pak Eko tadi yang sudah diceritakan sama beliau. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Eko. Semoga sehat selalu, semakin sukses. Amin. Dan insya Allah di next video kita bisa ketemu lagi. Amin. Nah buat teman-teman, jadi cukup sekian video yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini di segmen silaturahmi. Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang memiliki pengalaman misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya, Rahayu_Fajri. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Jadi nanti seperti ini, saya akan mendatangi teman-teman dan teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Pak Eko pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita. Makasih ya Pak.